لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Faghfirli 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 Faghfir lana ya Allah Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih, wa midada kalimatih, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun amma ba'du. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah, para santri, para penonton yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari saya mengajak kepada kita semua untuk banyak-banyak bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat. Bangun tengah malam, bersimpuh, bersujud, bermunajat, berdialog dengan Allah, kemudian berdoa, bermohon agar Allah mengangkat derajat kita semua. Hutang lunas, kehidupan jauh lebih baik lagi, rumah tangga sakinah, anak-anak sehat walafiat, panjang umur, dan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terkabul segala hajatnya, terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Allahu Akbar. Amin, 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 ya mujibas sa'in. Ramadan sudah berlalu 1 pekan. Ya. Dan tentunya ayah bunda, 6 hari kita ditinggal Ramadan. Ada rasa sedih, rasa gembira juga, karena
kita lebaran. Tapi sedihnya apa? Sedihnya ketika kita urusan ibadah. Sedihnya urusan ibadah. Kenapa demikian? Ketika Ramadan yang lalu, hiruk pikuk ibadah luar biasa. Ya, apalagi 10 hari terakhir Ramadan. Kita hadir di masjid, hadir di tempat-tempat ibadah, membuktikan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid semua penuh. Ya. Terdengar suara tilawatil Quran, qiraatil Quran. Salat yang tidak henti-hentinya. Namun miris hati kita pasca Ramadan, selesai Ramadan, kenapa bisa terhenti? Nah, inilah fungsinya kita, inilah fungsinya kami untuk terus membangkitkan semangat ayah bunda, untuk terus membangkitkan keistiqomahan. Ya. Ada satu video VT yang selalu saya ulang, selalu saya upload. Begini, Ramadan itu wadah tempat kita digembleng. Ramadan itu adalah momentum kita belajar atau tarbiyah. Bukan berarti setelah kita belajar lantas kita selesaikan. Bukan berarti setelah kita belajar lantas kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Yang namanya kita belajar, ada masa untuk mengimplementasikan apa-apa yang kita pelajari. Ya, ini nyambung bunda ya. Ya. Jadi apa-apa yang telah kita pelajari selama bulan suci Ramadan, kita digembleng, ditempa, dididik, itu saatnya kita implementasikan di luar Ramadan. Nah, ini tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Karena contoh saja, ini real nih. Kita punya anak pesantren. Ya. Ketika di pesantren, mereka rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir. Tetapi ketika mereka keluar dari pesantren, libur saja misalnya. Kayak sekarang ini. Itu ibadahnya susahnya minta ampun. Ya kita nggak usah membohongi diri kita sendiri. Anak saya sendiri seperti itu. Ya. Kalau di pesantrennya, wah ranking. Di pesantrennya rajin. Baik itu hafalan, ya ibadah semuanya rajin. Tapi, ada tapinya. Setelah pulang ke rumah, kita cukup, Masya Allah, perjuangan. Untuk ngajak sholat ke masjid itu berjuang kita. Harus diingatkan terus. Karena kalau enggak, bablas. Nah ini kita jujur aja ya. Siapa di antara kita yang punya anak santri, pasti ngerasain. Dan hampir semua. Saya tidak mengatakan 100%, tapi boleh jadi 90% anak santri seperti itu. Bahkan boleh jadi dianggapnya liburan itu dianggapnya juga liburan ibadah. Akhirnya main HP terus. Dari pagi sampai sore main HP terus. Nah ini tantangan buat kita sebagai orang tua.
Tantangan kita sebagai orang tua. Kita ingin marah, kita kasihan juga. Ya Allah, anak saya cuma sekian hari libur. Ya Allah, anak saya ya selama bertahun-tahun digembleng di pesantren, ya. Tapi ya Ibu Lilis, ya Taiwan ya. Memang begitu, tidak bisa kita hindari. Awalnya saya terpancing untuk emosi. Awalnya terpancing, saya pengen marah. Kamu gimana sih, nak? Kamu di pesantren, kamu ranking. Ya, ya. Tapi kok ibadahnya susah banget. Ngebanguninnya aja susah. Kita harus bergelut dulu. Ngebangunin. Yang kedua yang dikerjakan hanya wajibnya saja. Yang 17 rakaatnya. Saya belum pernah ngelihat anak saya itu tahajud. Selama pulang. Karena bergadang jam 11 baru tidur, jam 12. Saya bangun, dia baru tidur. Tapi saya di hati saya itu, saya pengen marah, enggak. Kasihan anak saya. Ya. Kenapa? Karena mungkin inilah cara melampiaskan kecapeannya, cuma dengan cara yang salah. Ya. Nah ini pasti nih, yang punya anak, yang punya cucu pasti ngerasain. Yang santri ya, bukan sekolah biasa, yang santri. Yang santri saya begini, apalagi yang biasa, gitu loh maksudnya. Ya, Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boro-boro tilawah Ibu, sholat aja disuruh dulu. Ya. Belum pernah saya lihat selama libur itu nggak disuruh, pasti disuruh dulu. Tapi kalau di pesantren, mereka juaranya. Nah, begitu. Ini adalah contoh yang tidak baik. Nah, begitupun kita semua ini, di Ramadan, kita rajin ibadah. Di Ramadan, kita rajin tilawah. Berlomba-lomba kita tilawah. Ya. Berlomba-lomba tilawah. Berlomba-lomba tahajud. Berlomba-lomba ibadah. Ya. Ya. Tapi sayang, 1000 sayang, saudaraku. Ya. Kenapa setelah Ramadan berlalu, ibadahnya pun berlalu? Nah, inilah fungsi kita. Inilah fungsi Pondok Sehat Malomo, wabil khusus untuk santri-santri online dan para jamaah umumnya. Ya. Mari sama-sama kita terus, ya, mari sama-sama kita terus menjaga kualitas kuantitas ibadah kita. Ya Bunda ya. Jangan hanya di Ramadan saja. Justru kita diuji saat ini, di luar Ramadan saat ini kita sedang diuji. Kita mampu apa tidaknya. Kalau di Ramadan, ya mungkin kita. Kenapa? Karena semangatnya rame-rame. Nah sekarang kita buktikan. Setelah Ramadan, jangan kasih kendor. Ayo Bunda, demi Allah tadi malam saya mimpi. Mimpi saya pakai kopiah Bugis saya, Songkok Tobone. Saya lihat, saya ngaji sampai 5 juz. Kemudian
Saya lihat kondisi saya, kehidupan saya itu diangkat oleh Allah. Saya jadi orang kaya raya, saya orang yang terhormat, ya. Sehingga status saya tadi itu saya bilang begini, Bismillah, saya sehat, saya mampu, saya bisa, saya sukses, saya kaya. Jadi saya langsung berafirmasi positif. Ya. Saya sehat, saya mampu, saya kaya, saya sukses. Saya bisa. Ya, kenapa? Karena mohon maaf Ibu, kami sendiri ini diuji nih saat ini. Kita semua diuji nih. Ya. Ya. Kondisi itu, jadi grafiknya itu begini, Bun. Ini grafik tertingginya begini. Ramadan. Syawal datang langsung begini. Terjun bebas. Ya ini. Jadi kan grafik Ramadan tuh begini. Nah, Syawal datang, grafiknya turun. Terjun bebas. Nah, sekarang PR kita bagaimana caranya supaya bisa kembali naik. Inilah PR kita semua. Ya. Ini PR kita semua. Ya. Ya. Kalau ada yang bilang gini, enggak Ustadz, habis Syawal ibadah saya semakin rajin Pak Ustadz, berarti Anda termasuk golongan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jangankan namanya naik, datar saja itu udah syukur kita. Ini ibadah misalnya ibadah kita posisinya tertinggi nih, Ramadan. Kemudian masuk Syawal, ibadah kita datar nih. Nggak usah naik deh, datar aja. Ya, itu udah syukur. Itu udah syukur. Ya. Ini jangan sampai begini. Dan ini yang terjadi saat ini. Ibadahnya cakep nih, tinggi nih. Masuk Syawal, terjun bebas. Duhanya ketinggalan, tahajudnya ketinggalan, qobliyah ba'diyahnya ketinggalan. Ya. Karena capek, ngantuk. Capek silaturahmi, capek makan opor, burah segala macam. Ya. Ngajinya apalagi. Allahu Akbar. Kita akui itu karena kita manusia. Kita manusia. Ya. Akhirnya saya dikasih mimpi. Nah, itulah mimpi saya tadi malam tuh. Dan itu adalah tamparan buat saya. Jangan sampai, ya mungkin kalau merosot begini nggak jadi masalah lah ya. Nah, yang jadi masalah tuh kalau merosotnya sampai titik nol. Tuh. Kenapa? Karena kalau nyampe pada titik nol, maka kita harus bangkitnya juga agak berat. Nah, tuh. Wah itu udah dapat 2 jus untung banget pun dah. Ya, kayak 2 malam terakhir nih saya hanya dapat 2 jus. Itu udah beruntung banget kita. Ya. Yang cilakanya adalah, ini mohon maaf sekali ini. Mohon perhatikan Bunda ya. Ini kan lagi musim silaturahmi. Ya. Dasarnya adalah silaturahmi itu adalah wajib. Betul. Dasarnya. Ya. Saya hanya menghimbau kepada kita semua, wabil khusus untuk santri semua. Ya. Minimal wadah 40-nya jangan lepas. Minimal wadah 40-nya jangan sampai lepas. Itu dulu. Karena begini Bun, kalau seandainya wadah 40-nya sudah bocor, mohon maaf, nanti nambelnya susah. Ini paham maksud saya? Ya Ibu Wiwi. Wadah 40-nya jangan sampai bocor. Itu dulu. Ya. Karena kalau wadah 40 Bapak Ibu bocor,
nanti susah nambalnya. Apa yang terjadi? Hutang nggak gerak. Ekonomi mandek. Boro-boro namanya mau bayar hutang, malah menambah hutang. Hati-hati. Ya. Oleh karenanya saya mengajak kita semua. Ya. Ayo. Dari hati lubuk paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ayo. Mari kita jaga. Wadah 40 itu jangan sampai lepas. Ya. Ceritanya kan wadah 40 ini di Ramadan kan ngeluber. Penuh isinya. Penuh isinya nih wadah 40 nih. Agak kau gini bocor. Ya, nah penuh ada. Nah, bocor nih. Nah. Masuk Syawal. Ya, tak bolo mana nih? Udah tumpah semua tuh. Nah, akhirnya karena tumpah, bocorlah wadahnya. Nah, ya. Ayo, masih ingat wadah 40? Karena banyak di antara kita wadah 40 ini 6 hari terakhir nggak jalan. Ya. Pertama, tentunya 17 rakaat itu kewajiban. Nggak bisa nego. Boleh nego dalam konteks perjalanan ya atau safar. Jadi saudara-saudara kita yang ada dalam perjalanan mudik 17 rakaatnya nego. Boleh. Dikurang 4 rakaat. Berarti sholatnya hanya 13 rakaat. Nggak jadi masalah. Karena itu syariatnya ada. Itulah namanya jamak qasar. Hanya dipotong 4 rakaat. Jadi ibadahnya menjadi 13 rakaat. Nggak jadi masalah. Ya. Namun, bagi saudaraku yang tidak dalam keadaan safar, alias masih standby, masih mukim atau mukim, 17 rakaat nggak bisa dinego. Mutlak. Nah, dicatat ya. Nah. Ya potongan, nah ya kalau misalnya perjalanan Ki, kalau tidak Ki berjalan tidak bisa dipotong. Karena syarat sahnya namanya jamak qasar itu setelah aturan berjalan. Ada aturan mainnya. Nah, begitu ya. Nah, ini diperhatikan nih. Kemudian yang kedua setelah 17 rakaat, maka jagalah ajudannya. Ini ajudannya ini kadang kita bablas ini. Mohon maaf. Beberapa hari yang lalu saya sholat di salah satu ini bukan ini mohon maaf ya. Osin Sakura ya. Ya. Ini bukan masalah nego negatif ya. Ini syariat, Pak. Ya. Syariat yang mengatakan demikian. Ya, arti syariat yang mengatakan memang ada ketentuannya. Ya. Begitu ya. Nah. Kemudian kita masuk di yang kedua adalah 12 rakaat ajudan dari fardu tersebut. Itulah disebut sebagai sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini luar biasa, ayah bunda. Ya, jangan yang ini banyak keliru nih. Duha jalan, tapi qobliyah subuh nggak jalan. Ya, hajat jalan, tapi ba'diyah maghrib nggak jalan, ba'diyah isya nggak jalan. Ini hati-hati nih. Ya. Maka kemarin saya bikin VT, alhamdulillah dalam
kurung beberapa menit itu puluhan ribu yang nonton. Nah, ya. Nah, hati-hati saudaraku ya. Qobliyah, ba'diyah tetap jalan. Ini khusus untuk yang tidak dalam keadaan perjalanan. Ya. Dan terakhir adalah yang ketiga, 17, 12, nah sisanya berapa? 11. 11-nya jangan pernah tinggalkan tahajud 8 rakaat, ditutup dengan ya, ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Gitu ya. Nah, mari sama-sama kita jaga wadah 40 itu. Khusus untuk saudaraku yang tidak dalam perjalanan atau musafir, maksimalkan jaga terus yang 40 rakaat itu. Ya, jangan sampai kendor. Karena jangan sampai habis Ramadan justru kita fokus pada silaturahmi, tapi kita tinggalkan wadah kita. Yang pada akhirnya nanti Anda sendiri akan rugi. Anda sendiri akan teriak. Ya. Nah, itu ya. Sepakat Bunda ya. Yuk, sama-sama kita jaga. Sama-sama kita jaga. Ya. Karena kalau itu nggak dijaga, Allahu Akbar. Ruginya luar biasa. Ya. Ini maksain sholat sunnah Idul Fitri. Ya. Maksain sholat taraweh. Tapi ba'diyah isya'nya lepas. Ba'diyah maghribnya lepas. Karena keburu lapar. Buru-buru. Nah ini nih. Sesuatu yang sangat-sangat keliru. Ya. Nah inilah fungsi kita ya Bunda. Mengingatkan kepada kita semua. Ya. Ini kayaknya ada lagi yang mulai ngeganggu nih. Maaf. Saya blokir ya. Kita lagi fokus untuk menjelaskan malah statement-statementnya membuat pikiran saya kacau jadinya. Ya. Izin ya, saya keluarkan ya. Jadi ya Bunda, silahkan ikut pengajian saya, silahkan ikut live streaming saya, tapi dengan konteks sama-sama kita belajar. Ya. Kalau sudah nyeleneh, apalagi kasar, mohon maaf. Saya izin untuk ngeluarin. Ya, ya tegas-tegas aja kita, bukan galak ya. Ya, karena sang yogi ya, kaya sang sifaka tahu. Ya, kode yang faka tahu kak, ikut dia tahu tuh faka tahu kok. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut Bunda ya. Ini ada gangguan sedikit tadi. Ya. Nih, yang saya minta sangat kepada kita semua saat ini adalah ya, saya mohon sangat mohon dijaga qobliyah ba'diyahnya. Ya. Mohon dijaga. Karena kalau tidak dijaga qobliyah ba'diyahnya ya Bunda, saya cuma bilang begini, kita tuh ruginya luar biasa. Ya. Lantas ada yang nanya, bagaimana dengan kondisi saudara kita yang dalam perjalanan? Kalau tahajudnya 4 rakaat, witrinya 1 rakaat, bagaimana Ustaz? Ya sebenarnya sih nggak jadi bagaimana-bagaimana, cuma rugi. Ya, rugi. Di saat kita banyak hajat, di saat kita banyak keinginan sama Allah, tapi kita terlalu hitung-hitungan dengan Allah. Ya, sampai-sampai kita potong yang paling terkecil. Ya, kalau dihitung secara syariat nggak jadi masalah.
Cuma kitanya rugi. Ya. Mbok bangun tengah malam itu bukan perkara gampang. Ya, bangun tahajud itu bukan perkara gampang. Ya. Bapak, maksud dijaga di situ dikerjakan, Pak. Bapak mengerti, harus ngerti apa yang saya sampaikan. Ya, tak mungkin pula dijaga kayak kita jaga kambing, jaga binatang, enggak. Makna dijaga di situ dikerjakan. Ya, ya, jagalah sholatnya, bukan berarti kayak gembala bukan. Jagalah Al-Quran, bukan berarti Al-Qurannya dipager, bukan. Ya, mohon bijak Bapak ya untuk menyikapi apa yang saya sampaikan. Ya, ya. Nah, begitu ayah bunda ya. Yuk, sama-sama kita terus menjaga semua. Di menjaga di sini jangan diartikan menjaga dalam konteks harfiah. Ya, ini saya nggak tahu apakah saudara kita ini ngetes atau gimana nih. Ya, dijaga di situ bukan berarti dikandangin, tapi dikerjakan. Ya. Nah, ini Allahu Akbar walillahilham. Perjalanannya kurang dari 50 kilo. Ya, karena ilmunya nggak nyampe, ilmunya nggak mungkin, bukan mungkin ya. Nggak pernah dengar kali ya. Akhirnya semuanya dijamak. Semuanya di kosor. Maghrib di kosor. Isya di kosor. Saya bilang gimana ceritanya maghrib di kosor? Sholatnya satu setengah rakaat. Gimana ceritanya tuh? Ya, karena nggak dapat ilmunya bunda. Yang namanya sholat maghrib itu nggak bisa dikosor, nggak bisa. Tetap aja 3. Nggak bisa jadi 2 atau jadi 1. Ya, maka dari itu oh, Bekasi Bandung, Bu Lilis. Jadi gini, ambil saja patokannya 84 kilometer. Ambil saja patokannya. Atau kalau seandainya mau pendapat yang kedua, 90 kilometer. Itu jauh lebih aman. Ya, begitu ya. Jadi itu silahkan saja. Itu kan ada tuh kalau di dalam perjalanan tuh di map itu kelihatan tuh berapa kilonya. Ya, dari rumah ke Pelabuhan Ratu, lihat aja. Ya, kalau kurang dari 84 atau 90 kilo, mending tunaikan, jangan dijamak. Boleh dijamak tapi jangan dikosor. Ya, karena ini dia udah masuk dana ranah fikih nih. Kalau udah masuk ranah fikih udah banyak perbedaan. Ya, ya Ibu Enan, menjaga bukan seperti satpam. Ya enggak, tadi ada yang komen. Dijaga apa dikerjakan? Ya, makanya saya agak tegas tadi. Ya, bukan makna dijaga di situ jangan diartikan harfiah, tapi dikerjakan, ditunaikan. Kan orang-orang kan para kiai kan ngomong gitu, ayo Al-Quran jaga. Ya, mari kita jaga Al-Quran, mari kita pelihara Al-Quran. Pelihara Al-Quran itu bukan berarti kita kasih makan, ya, tapi ada makna tersirat di situ. Sama halnya dengan kalimat, letakkan Al-Quran di dadamu, maka dunia dalam genggamanmu. Akhirnya buru-buru ngambil Al-Quran. Letakkan Al-Quran di dadamu, katanya. Kok nggak ada tuh pengaruhnya, Ustaz? Nah itu berarti Anda kurang paham. Nggak begitu maksudnya. Bukan berarti Al-Quran diletakkan di dada. Enggak. Maksudnya adalah Al-Quran itu dibaca secara kontinu. Jangan pernah lepas. Itu loh maksudnya. Nah, begitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, mari kita sama-sama memahami peribahasa-peribahasa dakwah ya. Ya,
Karena terkadang ya, tapi ada aja sih sebenarnya yang memang yang ngetes gitu. Boleh jadi bukan ngetes juga sih, tapi ingin jeburin ya, silakan aja lah. Ya kalau saya sih sederhana ya, apa yang saya sampaikan niatnya baik. Kalaupun Anda ingin ngajak ngerecokin atau apalah bahasanya, ya silahkan saja. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu, pesan jangan pernah tinggalkan qobliyah ba'diyah. Ya, dijaga terus tuh qobliyah ba'diyahnya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu ninggalin qobliyah ba'diyah, ada satu kemunduran. Ya. Ya, betul Bunda. Itu ya. Ada kemunduran kalau seandainya Bapak Ibu ya. Dan yang uniknya lagi saya sering lihat ini, saya sering banget lihat, perhatikan ya. Ya. Apalagi kalau kita sholatnya sifatnya sholat perjalanan ya. Dan ini belum masuk dalam unsur ru'syah. Belum. Mereka selesai sholat langsung kabur. Padahal ini sholatnya sholat zuhur loh. Ini sholatnya sholat maghrib. Ini sholatnya sholat isya. Ya, artinya apa? Saya nggak paham. Apakah mereka tidak paham dengan konteks sunnah rawatib? Atau memang dia nggak mau? Sayang loh. Ya. Bahkan ada yang lebih unik lagi. Qobliyah subuh saja dia dilalaikan. Padahal kita udah sama-sama tahu. Ya. Qobliyah subuh itu luar biasa. Dunia seisinya, ayah bunda, mohon maaf. Ya. Ya. Dunia seisinya tuh kagak ada apa-apanya ya kalau ditimbang-timbang itu dengan qobliyah subuh itu. Jadi jangan sampai di skip qobliyah subuhnya. Ya. Nah, begitu ya. Jangan sampai di skip qobliyah subuhnya. Karena ketika Bapak Ibu sudah melewati qobliyah subuh tanpa alasan yang sahih, tanpa alasan yang jelas, ya mohon maaf, Anda ruginya luar biasa. Ya, apalagi, alangkah baiknya lagi, sholat qobliyah subuhnya itu tunaikan di rumah, setelah itu berjalan ke masjid. Itu jauh lebih mulia lagi itu. Jadi qobliyah subuhnya itu bukan di masjid, tapi di rumah. Ini bagi yang tidak terlalu jauh masjidnya. Tapi kalau seandainya rumahnya jauh dari masjid, ya nggak apa-apa. Atau mungkin sebelum azan sudah di masjid, ya nggak jadi masalah. Ini hanya anjuran saja. Nah, begitu ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya apalagi ini. Ya, kita berdoa ya. Jam berapa qobliyah dilakukan? Ya setelah azan Bapak Ibu. Ya. Ya. Kita jangan berbicara jam di sini, tapi waktu. Ya, setelah azan. Ya, itu qobliyahnya di situ. Ya, saya boleh nggak qobliyah sebelum azan? Janganlah. Gitu ya. Yuk kita berdoa ya. Allahu Akbar. Insya Allah kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu menjaga 40 ya. Wadah 40 terus kita jaga. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan ya. Katanya pengen hajatnya terkabul. Katanya pengen hidupnya ada perubahan. Katanya pengen hutangnya lunas. Katanya pengen rezekinya lancar. Ayo pelihara wadah 40 itu. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sama-sama kita syahadat. Ya, yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha. Khususan ila ruhi man ajazani. Khususan ila ruhi Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Ustazuna Ki Haji Muhammad Jani Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab. Ayah Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, kita ruqyah sekarang ya. Siapkan air, hakul yakin. Allah angkat derajat kita. Allah angkat seluruh penyakit-penyakit kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis syifa seluruh jamaah penonton santri-santri kami semua ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani walladzi huwa yutimmu wa idza maridtu wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yudka bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri wa jarri wasqad wal junul barsul jisami ma, penyakit yang ada di tubuhnya lahiriah batinnya ya Allah. Kebesaran-Mu ya Syafi, wahai Maha Penyembuh, wahai Sang Penyembuh, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, sembuhkanlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Lahiriah batiniahnya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Min syarri wa jarri wasqad minal abdi zalili asy'al ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'anni kulla hammin wa ghammin kama tasyabbih la ilaha illa anta wa ayyamsaskallahu birun fala kashifa lahu illa hu. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Hunazila mutafarriqatan. Fasayakfikahumullah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bibarakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istajib doa ya Allah. Sembuh-sembuh semuanya ya. Yuk sekarang sesi terakhir. Ini sesi yang sangat ditunggu-tunggu semua orang. Apalagi terlebih habis Ramadan, uang pada habis, ekonomi sedang mulai terpuruk lagi karena habis jor-joran. Ya,
Yuk minta sama Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi kekayaan. Allah tidak akan pernah miskin. Ya, yuk kita minta kekayaan itu diturunkan kepada kita semua. Yuk sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan, ya Allah, agar kami tidak lagi hutang, ya Allah, agar kami tidak lagi riba, ya Allah, agar kami tidak lagi minta-minta, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami semua, ya Allah. Kebesaran, keesaanmu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, agar Engkau memberikan kami rezeki yang berlimpah ruah, ya Allah. Ya, Allah itu maha kaya, saudaraku. Jangan takut, jangan risau. Tinggal kitanya mau minta apa kagak. Tinggal kitanya mau taat apa enggak. Tinggal kitanya mau sami'na wa ta'na apa enggak. Kalau engkau ingin diijabah doamu, maka jangan jauh-jauhi Allah. Kita jangan berotak picik. Kita ingin diijabah doanya, tapi kita jauh dari Allah. Sekarang deketi Allah. Sekarang rayu Allah. Sekarang minta Allah. Minta ke Allah. Allah ijabah doa kita. Jangan lagi terlalu banyak nego. Jangan lagi terlalu banyak. Dikurangin permintaan. Ibadahnya dikurangin, tapi permintaannya ditambah. Harus balance, ayah bunda. Kalau memang kita ingin diijabah doa kita, ayo tancapkan doa kita. Deketi Allah. Jangan jauhi Allah. Miris hati kita di saat kita sudah terlalu banyak keinginan ke Allah. Tapi kitanya hitung-hitungannya luar biasa ke Allah. Allah nggak pernah hitung-hitungan sama hambanya. Yuk, minta. Ya Ghani ya Mughni, Aghnina ya Allah. Ya Ghani ya Mughni, Aghnina ya Allah. Ya Ghani ya Mughni, Aghnina ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah, dan Engkau maha pemberi kekayaan. Kayakanlah kami semua ya Allah. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka itulah yang kita minta semua saat ini. Detik ini kita minta kepada Allah kun fayakunnya. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Di lebaran kemarin kita jor-joran berikan rezeki untuk sanak seluruh keluarga kita, famili kita. Ikhlaskan, redokkan agar Allah pun mengganti rezeki yang kita keluarkan. Jangan lagi ada muncul penyesalan. Sudah, yang sudah-sudah. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita, apa yang diberikan kepada sanak keluarga kita, ikhlaskan, redokkan. Allah mengganti rezeki kita yang jauh lebih banyak lagi. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yakinlah itu. Allah ganti rezeki kita dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna najtinabah. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna. Yuk, seluruh santri, ini khusus untuk santri. Yuk, yang belum jadi santri silahkan jadi santri. Enggak bayar, gratis. Yuk, khusus untuk santri. 3 kali kita baca. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah yang tidak akan pernah habis-habisnya setiap hari masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabil khairi ya fattahu faftahu bil huda wal rizqi razzaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftahu bil huda wal rizqi razzaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftahu bil huda wal rizqi razzaqu kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum awhuma kana yughni anhum minallahi min syai'in la hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah.
Kami mohon kepadamu, lunasilah hutang-hutang kami semua. Ya Allah, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ayo sampaikan hajatnya. Yuk. Sampaikan hajatnya. Ya Allah, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haram. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ya Allah makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kaya dermawan ya Allah, yang hartawan dermawan ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak, jodoh, keturunan untuk saudara-saudara kami semua ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Istajib doana ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara, bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Istajib doana ya Allah. Biqabulid doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Wahai Allah, tunaikanlah hajat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan, telah kami pegang saat ini ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Istajib doana, istajib doana, istajib doana. Biqabulid doana, qadi hajatina ya Allah. Hadirkanlah. Istajib doana ya Allah. Khususan hajati, Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususan hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana, qadi hajatina ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu, ya mohon kerjasamanya untuk menjaga wadah 40. Qobliyah ba'diyahnya paksakan. Jangan sampai ditinggal. Nangis saya Bu, kalau Bapak Ibu meninggalkan qobliyah ba'diyah. Bu, ada ulama kita mengatakan begini. Kalau ingin buktikan, ya, ayo buktikan sekarang kuasanya Allah seperti apa terhadap kita. Ya, khusus untuk rezeki, jangan pernah tinggalkan qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena qobliyah ba'diyah itu bukan hanya sebagai sholat pendamping fardu, tapi qobliyah ba'diyah itu sebagai pengangkat derajat seorang hamba yang sedang terpuruk. Lah kita ini kan sedang terpuruk, hutang banyak, ekonomi merosot, bisnis belum gol-gol. Ya. Ayo sekarang maksimalkan qobliyah ba'diyahnya. Sujud terakhir qobliyah ba'diyah itu luar biasa, lama-lamain sujudnya. Ya. Demi Allah ya Bunda, ya, saya tahu karomah dari qobliyah ba'diyah ini baru sekitar 3 tahun terakhir. Lantas 8 tahun sebelumnya saya nggak pernah mengindahkan qobliyah ba'diyah karena saya belum paham. Tapi setelah saya mengindahkan namanya qobliyah ba'diyah, Masya Allah, luar biasa. Hati kita tenang, rezeki mengalir masuk. Ya, yuk, jangan tinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Itulah namanya sunnah rawatib.
Adapun yang ingin menambahkan di 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya, silahkan. Nggak jadi masalah. Yang penting jangan ditambah 2 rakaat setelah subuh dan 2 rakaat setelah asar. Itu nggak ada syariatnya. Gitu ya. Karena mentang-mentang sudah qobliyah buat dia jalan, akhirnya dihajar semua. Karena senang banget proyeknya mau gol. Ada ba'diyah asar, ada ba'diyah subuh. Kagak ada, Bunda. Allahu Akbar. Ya. Qobliyah ba'diyah asar, ba'diyah subuh nggak ada. Ya. Ya. Ini kadang, nah beginilah nih, inilah fungsinya. Ya. Inilah fungsinya. Belajar, Bunda ya. Inilah fungsi belajar. Karena kalau kita nggak belajar ya repot. Ya. Ya. Nggak jadi masalah. Ini misalnya nih banyak yang tanya nih. Bagaimana Ustadz? Saya kan telat, saya kan gini-gini. Saya sambil bilang begini Bunda ya. Ya. Lebih baik, tapi ini maaf, ini buat saya. Saya tidak menganjurkan antum. Saya pikirannya gini. Artinya apa? Kalau memang betul-betul saat itu darurat, ya, dan saya masih ada waktu, saya akan menunaikan qobliyahnya dulu dibanding berjamaah. Ya. Itu saking karomahnya namanya qobliyah. Apalagi qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu Rasulullah SAW membuktikan ya kalau dia boleh dilakukan setelah sholat subuh. Saking karomahnya namanya qobliyah subuh itu. Nah, dan buktikan deh kehebatan, kekuatan, dahsyatnya yang namanya qobliyah subuh. Allahu Akbar. Dirubah. Allah rubah hidup kita. Kalau nggak percaya dites saja. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu 5.15 jantung al-waqiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya mohon maaf ya Bunda ya, yang tadi saya agak-agak tegas tadi ya. Ya karena saya ingin menjaga marwah. Munajat kedua pintu langit, ruangan ini bukan ruangan untuk saling ngeledek. Ruangan ini bukan ruangan untuk saling mencelah. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak pantas. Mohon maaf sekali kepada saudaraku yang boleh jadi tersinggung atau apa, saya mohon maaf. Saya hanya ingin ruangan munajat gedor pintu langit ini marwahnya terjaga utuh, bahwa ini adalah langkah kita untuk mengajak saudara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruangan munajat gedor pintu langit bukan ruangan gift, bukan ruangan bintang. Anda memberikan gift, saya terima kasih. Anda tidak memberikan gift, saya nggak pernah minta. Karena murni munajat gedor pintu langit adalah mengajak kepada kita semua untuk lebih dekat dengan Allah. Agar apa? Allah pun akan dekat dengan kita. Ya. Itu tujuannya. Bukan untuk cari gift. Kalau untuk cari gift, aduh terlalu kecil lah tuh. Ya. Bisnis saya Bunda puluhan miliar. Ya. Jadi kalau seandainya saya liputan kayak gini hanya sekedar minta gift, aduh kayaknya rugi kali lah aku. Tapi kalau Anda memberi, tentunya saya berterima kasih. Ya. Tapi saya nggak pernah minta. Ya. Alhamdulillah saya nggak pernah minta. Ya. Ya. Gitu ya. Saya jauh lebih barokah ibu ngasih sedekah subuh ke Pondok Satmolomo ketimbang ngasih gift. Ya. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Ya, yuk sama-sama kita dekatkan diri ke Allah, siapapun Anda. Ya. Saya tidak melihat latar belakang Anda. Saya tidak bisa melihat siapa Anda. Yang jelas, yuk
kita dekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sampai ketemu ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.